Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali, sahabat channel YouTube El Fami Lubis Official. Channel ini khusus membahas tentang isu-isu politik, hukum, sosial, dan peradaban yang berkembang di masyarakat. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat isu yang lagi hangat dibicarakan di ranah publik hari ini adalah terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau disingkat dengan RUU HIP. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini adalah rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR RI atau hak inisiatif dari DPR. Belum genap berumur 1 bulan, RUU haluan ideologi Pancasila ini telah menimbulkan reaksi keras dari publik tanah air. Adapun yang menjadi sorotan publik terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini karena disinyalir ada beberapa isu krusial yang masuk di dalam rancangan undang-undang ini. Akibatnya tidak tanggung-tanggung 3 organisasi keagamaan terbesar di Republik ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama langsung bereaksi atas RUU ini, yang intinya meminta agar DPR segera membatalkan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena pertimbangannya rancangan undang-undang ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik di tengah masyarakat karena ada beberapa hal yang sangat sensitif muncul di dalam rancangan undang-undang ini, terutama isu tentang ideologi dan agama yang termuat di dalam beberapa pasal di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sekali lagi sahabat YouTube El Fami Lubis Official, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan ada beberapa isu krusial yang menjadi dasar munculnya reaksi keras publik hari ini terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang pertama, isu terkait tidak dimasuknya TAP MPR RS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme di dalam konsideran rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tidak dimasuknya TAP MPRS ini memunculkan reaksi publik. Bagaimana tidak, sebuah RUU yang mengatur tentang haluan ideologi Pancasila tetapi tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang cukup penting bagi bangsa ini, karena TAP MPRS ini sampai hari ini tetap masih berlaku dan itu berkaitan dengan larangan terhadap komunisme, marxisme, dan leninisme. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kekhawatiran munculnya penafsiran tunggal terhadap Pancasila oleh rezim atau penguasa. Hal ini memunculkan trauma sejarah dari masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dulu, di mana Pancasila dijadikan alat kekuasaan oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini memunculkan kekhawatiran itu di tengah publik akan adanya munculnya penafsiran tunggal terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, isu yang
krusial yang menjadi sorotan publik adalah dengan munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini secara tidak langsung mengekstrak Pancasila dalam pasal-pasal undang-undang. Nah, ini artinya bahwa menempatkan posisi dan kedudukan Pancasila menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kedudukannya saat ini, karena Pancasila diekstrak dalam pasal-pasal undang-undang. Nah, hal ini secara tidak langsung publik menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini bukan untuk memperkokoh dan memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara, tapi justru ingin merendahkan dan membuat kedudukan dan posisi Pancasila menjadi lebih rendah. Lalu yang keempat, rancangan undang-undang ini akan menguak luka sejarah bangsa Indonesia terkait dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia dan ajaran komunisme. Karena sampai hari ini peristiwa G30 SPKI dan pemberontakan PKI yang lainnya tetap masih menjadi isu yang sangat sensitif, dan itu menjadi luka sejarah bagi bangsa ini. Upaya untuk menghidupkan komunisme dan Partai Komunis Indonesia sama saja ingin menenggelamkan bangsa ini dalam konflik horizontal di dalam masyarakat. Lalu yang kelima, isu yang paling mengemuka itu adalah ada tudingan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini ingin mengubah makna dan fungsi Pancasila. Di mana misalnya ada konsep Trisila, ada konsep Ekasila di dalam rancangan undang-undang ini. Padahal kesepakatan dan konsensus kita sebagai bangsa sudah jelas bahwa Pancasila yang diterima dan menjadi kesepakatan seluruh komponen bangsa ini adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, upaya untuk memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu Ekasila dan gotong royong, sama saja dengan upaya untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi negara, dan ini jelas bertentangan dengan konsensus nasional founding father kita dulu yang sudah menyepakati bahwa Pancasila yang diterima oleh seluruh bangsa Indonesia adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, isu yang muncul dan kecurigaan publik bahwa ada tudingan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini muncul sebagai agenda politik dari partai politik tertentu secara terselubung dengan culas menggunakan kekuatan politiknya di parlemen untuk menggolkan manifesto politiknya yang sudah diperjuangkan selama ini. Jadi oleh sebab itu ada agenda-agenda terselubung dari partai politik tertentu terkait dengan keberadaan rancangan undang-undang haluan ideologi negara itu. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus menolak rancangan undang-undang ini karena bisa menimbulkan potensi perpecahan dan konflik horizontal di dalam masyarakat. Nah, kira-kira itulah sahabat El Fahmi Lubis Official yang menjadi isu penolakan dari publik terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Dan kita berharap ini tidak sekedar ditunda pembahasannya, tetapi rancangan undang-undang ini harus dihentikan dan harus kita kubur dalam rencana prolegnas DPR RI. Karena rancangan undang-undang ini kalau tetap ingin dibahas di masa yang akan datang, pasti akan menimbulkan reaksi dan potensi perpecahan pada bangsa ini. Oleh sebab itu, untuk lebih arif dan lebih elegannya dan menjaga hubungan sosial di dalam masyarakat bangsa ini, maka sudah wajarnya DPR dan pemerintah menyepakati untuk tidak membahas lagi rancangan undang-undang ini dan membatalkan rancangan undang-undang ini untuk dibahas menjadi undang-undang demi menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih sahabat El Fahmi Lubis Official atas penjelasannya ini, sehingga mencerdaskan dan memberikan pengetahuan kepada kita tentang isu yang berkembang terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.